Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarnasyul Jannah dari program studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam dengan nomor induk mahasiswa 2551029. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sumber-sumber hukum Indonesia, di mana ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia, dengan mengetahui apa saja sih yang menjadi dasar berlakunya hukum di Indonesia, kemudian memahami kedudukan dan fungsi masing-masing sumber hukum, kemudian meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan kemudian bernegara. Jadi apa sih sumber hukum itu dan ada apa aja sih di dalam sumber-sumber hukum itu? Nah, jadi sumber hukum itu sederhananya, sumber hukum itu merupakan asal-usul aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, dari sinilah kita tahu mana yang boleh, mana yang dilarang, dan apa akibat hukumnya kalau kita melanggar. Nah, kalau dianalogikan, sumber hukum itu seperti panduan hidup bersama supaya masyarakat tetap tertib dan adil. Nah, kemudian kita masuk ke sumber-sumber hukum di Indonesia itu ada sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil ini merupakan sumber hukum yang bentuknya jelas dan resmi. Jadi bisa langsung dipakai oleh hakim atau aparat hukum. Nah, sumber hukum formil itu ada peraturan perundang-undangan. Ini yang paling sering kita dengar, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai peraturan daerah. Semua ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, aturannya jelas. Aturan yang lebih tinggi itu mengalahkan aturan yang lebih rendah. Nah, istilah hukumnya itu ialah lex superior derogat legi inferiori. Nah, kemudian yang kedua ada kebiasaan, yaitu hukum yang hidup di masyarakat atau kita sebut dengan hukum adat. Nah, ini nggak semua hukum itu tertulis. Ada juga aturan yang muncul dari kebiasaan masyarakat. Contohnya, itu ada adat istiadat, kebiasaan desa, aturan tidak tertulis yang dianggap wajar. Nah, negara ini mengakui ini ya, tersebut dengan LHO. Dasarnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian ada jurisprudensi, ini berasal dari putusan hakim sebelumnya. Kalau ada kasus yang mirip, hakim bisa melihat keputusan lama sebagai contoh. Jadi hukum itu berkembang dari pengalaman kasus yang nyata, bukan cuma dari buku. Kemudian yang keempat ada traktat atau perjanjian internasional. Nah, kalau di Indonesia bikin perjanjian dengan negara lain, itu juga bisa jadi sumber hukum. Misalnya soal hak asasi manusia, lingkungan, kemudian ada perdagangan internasional. Nah, dasarnya ada di pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya yang kelima ada doktrin. Doktrin ini tuh merupakan doktrin itu pendapat para ahli hukum, di mana memang tidak memikat, tetapi sering dipakai hakim sebagai bahan pertimbangan. Nah, selanjutnya itu ada sumber hukum material, di mana kalau ini tuh lebih ke isi hukumnya yang dipengaruhi oleh apa. Nah, misalnya nilai keadilan, kemudian ada budaya, kemudian ada kondisi ekonomi, kemudian ada rasa kemanusiaan juga. Nah, makanya hukum di Indonesia itu beda dengan hukum negara lain. Selanjutnya di sini saya akan masukkan contoh kasus di mana kasus nenek Minah. Jadi nenek Minah ini seorang nenek tua yang mengambil 3 buah kakao dari kebun suatu perusahaan. Nah, niatnya cuma mau untuk ditanam, tapi kasus ini malah dibawa ke pengadilan dan beliau dipidana. Nah, kenapa bisa dipidana? Itu karena secara hukum tertulis, perbuatannya masuk ke pasal 362 KUHP tentang pencurian. Nah, kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan, unsur pasalnya memang terpenuhi, tapi dilihat dari sisi lain, kalau dilihat dari kebiasaan masyarakat desa, nilai kemanusiaan, dan kerugiannya yang sangat kecil, putusan ini terasa kurang adil sih. Nah, di sinilah terlihat benturan antara hukum tertulis dengan rasa keadilan di masyarakat. Nah, jadi
Kesimpulannya, di sini sumber hukum di Indonesia itu bukan cuma undang-undang, ada juga kebiasaan, putusan hakim, perjanjian internasional, dan pendapat para ahli. Semua ini harusnya dipakai secara seimbang. Kenapa? Karena kasus Nenek Mina jadi contoh bahwa kalau hukum diterapkan tuh terlalu kaku, keadilan bisa terasa jauh juga. Padahal tujuan hukum itu bukan sekadar untuk menghukum, tapi juga untuk melindungi dan memanusiakan manusia. Nah, kenapa kita perlu paham hukum di sini? Karena ya dengan paham hukum kita tahu bahwa hak dan kewajiban itu nggak gampang ditindas. Bisa menilai apakah suatu putusan itu adil atau tidak. Nah, hukum seharusnya jadi pelindung masyarakat, bukan malah untuk menakut-nakutkan masyarakat. Sekian video penjelasan singkat dari saya mengenai sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.